yang ada di KTP. Lalu selanjutnya ini, untuk mengurus akta kelahiran, kehilangan, perubahan, pembetulan, pengakuan, pengesahan, pengangkatan, kematian akta-akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk membuat apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Di segmen kali ini, Mimin akan membagikan tutorial pengisian untuk mengisi surat kuasa pengurus pencatatan sipil nih teman-teman. Jadi surat ini itu bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin memberikan mandat kepada seseorang untuk mengurus keperluan-keperluan administratif kependudukan nih, seperti akta kelahiran, kehilangan, perubahan, pembentukan, penguatan, pengesahan, dan lain-lainnya seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorial pengisian surat kuasa pengurus pencatatan sipil nih teman-teman. Yang pertama, di sini teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nih teman-teman. Oke, setelah teman-teman sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini, teman-teman bisa langsung mengisi surat kuasa pengurus pencatatan sipil. Yang pertama yaitu teman-teman yang ingin memandatkan kepada seseorang, teman-teman mengisi di sini namanya ya. Misalkan namanya di sini Sudrajat gitu ya teman-teman. Nah, Bapak Sudrajat ini ingin memandatkan kepada seseorang, nanti seseorang itu namanya akan ditulis di sini. Oke, selanjutnya ada nick dari Pak Sudrajat ini bisa teman-teman temukan di KK atau di KTP gitu ya. Misalkan nicknya ada 16 digit kan. Nah, 180508 sekian seperti itu ya. Lalu ada pekerjaan. Pekerjaannya bisa disesuaikan dengan yang ada di KTP nih teman-teman. Pekerjaannya misalkan wira swasta gitu ya. Lalu selanjutnya ada alamat yang harus sesuai dengan yang ada di KK dan yang ada di KTP. Alamatnya misalkan Jalan Pengabdian nomor 5 Lampung Timur misalkan ya. Oke, selanjutnya di sini sudah diisi yang bertanda tangan Ibu ini. Lanjutnya adalah mengisi yang bagian memberi kuasa kepada. Nah, ini berarti Bapak Sudrajat ini memberikan kuasa kepada siapa gitu ya maksudnya. Oke, di sini misalkan Bapak Sudrajat memberikan kuasa kepada Bapak Halim Kusuma misalkan. Nah, nicknya bisa teman-teman lihat juga di KTP gitu ya. Jadi sesuai nicknya misalkan 180508 sekian. Lalu pekerjaan Bapak Halim ini misalkan pengacara gitu ya. Gitu. Nah, alamatnya ada di misalkan Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Pokoknya harus disesuaikan dengan yang ada di KTP. Lalu selanjutnya ini, untuk mengurus akta kelahiran, kehilangan, perubahan, pembetulan, pengakuan, pengesahan, pengangkatan, kematian akta-akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, nanti tinggal disesuaikan gitu ya. Misalkan yang mengurus ini, misalkan Bapak Halim ini mengurus kehilangan surat tanah gitu ya misalkan. Nah, nanti di sini teman-teman isi di sini namanya, misalkan ini surat tanah, terus nomor suratnya, lalu alamatnya gitu ya misalkan, lalu nomor kehilangan kepolisian gitu teman-teman. Jadi satu surat ini disesuaikan dengan dokumen yang hilang itu. Nah, demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lalu teman-teman isi di sini tanggalnya, misalkan tanggal 23 Juli 2024 misalkan. Nah, yang memberi kuasa tadi Bapak Sudrajat, yang diberi kuasa adalah Bapak Halim di sini ya teman-teman. Tanda tangan kedua belah pihak gitu misalkan. Di sini Bapak Sudrajat ya. Nih, di sini ditempel materai dulu, materai 10.000 supaya sah ya di mata pengadilan. Lalu jangan lupa tanda tangannya dikenai mata. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari pengisian surat kuasa pengurusan pencatatan sipil teman-teman. Semoga dapat membantu dan bermanfaat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Menjadi Bisa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.